صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, menyehatkan badan, melimpahkan keafiatan kepada kita seberataan, sehingga malam Rabu ini kembali berkumpul di majlis ilmu, majlis ratib yang mudah-mudahan selalu membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Nurul Iman sampai kepada hadits yang ke-10. Hadits yang ke-10 ini berbicara tentang apa yang terjadi pada seorang hamba apabila Allah sudah cinta dengan hamba tersebut. Ini berbicara tentang salah satu tanda bahwa Allah sudah cinta dengan seorang hamba. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kita tahu ngaran sidin menurut ulama adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda. Ujar Rasulullah, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah sudah cinta dengan seorang hamba. Apabila Allah sudah ketuju, Allah berkeinginan memberi kebaikan kepada seorang hamba. Apabila Allah sudah cinta, ketuju atau ingin memberi kebaikan pada seorang hamba, nada Jibril, nadallah Jibril. Allah pun memanggil malaikat Jibril.
Allah pun mengiau malaikat Jibril dan Allah berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, ujar Allah, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, hambanya di muka bumi. Fa'ahibbahu, maka cintailah engkau wahai Jibril akan hamba tersebut. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah telah cinta atau mencintai, fi'il mudhari bimakna istimrar, ujar ulama hadis. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba fulan bin fulan, maka engkau wahai Jibril ahibbahu, cintailah hamba tadi. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian malaikat Jibril pun mencintai hamba yang sudah dicintai Allah. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Malaikat Jibril pun setelah diperintah mencintai si hamba, dan malaikat Jibril pun cinta dengan hamba tadi. Kemudian malaikat Jibril pun memanggil, menyeru, mengiau kepada penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, ujar malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka kalian penduduk langit, yaitu malaikat-malaikat, ahibbuh, cintailah hamba tadi. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga penduduk langit pun mencintai sang hamba tadi. Summa, setelah Allah cinta, malaikat Jibril cinta, penduduk langit pun cinta dengan hamba yang di muka bumi ini, summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardh. Kemudian dianugerahkanlah pada sang hamba akan diterimanya orang tersebut di muka bumi. Maksudnya diterima di sini, hamba tersebut pun langsung dikatujui oleh penduduk bumi. Dimudahkan hati-hati penduduk bumi untuk mencintai dan mengetujui hamba tadi. Paham nggak, Ben? Jadi riwayat ini membicarakan bahwa kalau Allah sudah cinta lawan seorang hamba, ujung-ujungnya kena penduduk bumi pun akan Allah letakkan di dalam hati mereka perasaan mudah mengetujui akan hamba tadi. Mudah diterima oleh hamba-hamba Allah nang di muka bumi. Diketujui orang banyak kalau sudah Allah cinta dengan hamba tersebut. Begitu maksud hadisnya. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memasukkan hadis Bukhari Muslim tentang kisah cinta Allah dengan hamba ini di dalam kitab Nurul Iman. Secara kada langsung guru kami melajari bahwa kalau engkau ingin diterima oleh masyarakat banyak, jangan fokus memperbaiki lahiriah diri. Jangan fokus bahimat badan dan diri. Memperbaiki penampilan, tutur kata, memperbaiki macam-macam atribut di awak, tapi harus larang, penampilan harus keren, muha bersabun 5 kali sehari. Jangan fokus di situ, tapi ingat diterima tidaknya seseorang di masyarakat tergantung ikam menjadi hamba yang sudah dicintai oleh Allah atau belum. Gitu. Itu pesan yang tersirat dari dimasukkannya oleh beliau
hadis ini dalam kitab Nurul Iman. Kalau pian dalam terjun di masyarakat, bersosial dan yang lain, hendak mudah diterima oleh orang lain, hendak diketujui orang banyak, fokuslah pertama-tama raih mahabbah Allah kepada pian. Raih cinta Allah kepada pian. Bagaimana meraih cinta Allah kepada kita? Karena dibaca kiat-kiatnya ada dalam syarah. Yang penting itu dulu konsepnya. Kemudian secara tidak langsung seakan hadits ini pun menyimpulkan satu kesimpulan yang mutlak. Apabila seseorang di muka bumi diketujui orang banyak, bahwa itu tanda Allah cinta dengan orang tersebut. Apakah mutlak? Kada juga. Paham maksud ulun lah? Kan setelah pian membaca ini seakan lalu tersimpulkan, kalau ada orang di muka bumi diketujui orang banyak, dicintai oleh orang banyak, tanda orang itu juga pasti telah dicintai Allah. Kayak itu seakan kesimpulannya. Apakah begitu adanya dan apakah begitu faktanya? Mutlak seperti itu atau ada rincian dan penjelasan lain? Ada rincian dan penjelasan lain. Kada mutlak orang yang diketujui oleh orang banyak itu tanda Allah pun ketuju lawan orang itu. Contoh, berapa banyak orang kafir yang artis diketujui orang banyak. Ada artis boyband Korea, jugit-jugit, likak-likuk kayak ulat. Lakian memakai bencong, joget-joget. Banyak fansnya, gegilaan kadang fansnya. Wah, dibela behimat. Ada yang membuli artisnya tuh plastik warak muhanya. Wah, ikam ini, kada boleh ini. Saking membela artis yang dicintainya. Hibak dinding kamar, foto ng orang Korea plastik itu warak. Apakah artis Korea tersebut dicintai Allah? Karena faktanya di muka bumi dicintai oleh orang banyak. Kada. Artinya kada mutlak kayak itu. Paham maksud lo? Ada lagi pemain bola diketujui oleh orang banyak. Bahkan saking ketujuhnya ada kuitan bisi anak lakian hanya lahir dingarani pemain bola tadi. Abahnya contohnya ngaran-ngaran orang Banjar. Siapa ngaran abahnya? Aliansah. Anak Cristiano Ronaldo. Wow my. Karena si Aliansah cinta benar lawan Ronaldo. Ketujuh nonton iya. Dan Ronaldo ini diketujui oleh orang banyak. Banyak yang mengetujui Ronaldo. Apakah tanda Ronaldo itu hamba yang dicintai Allah? Karena perasaan sayang dan cinta itu sudah diletakkan di banyak manusia di muka bumi kepada Ronaldo. Apakah Ronaldo dicintai Allah? Kada. Lalu bagaimana mengetahui ketika seseorang diketujui oleh orang banyak dan itu tanda Allah pun cinta lawan si hamba? Bagaimana membedakan dan mengetahuinya? Lihati asbab. Sabab orang banyak mengetujuinya karena apa? Kalau tadi orang banyak mengetujui artis Korea sampai membela-bela ekstrim terhadap si Korea tadi, nang kenal gini, kada lawannya. Kenapa? Apa sebab, apa motif, apa gerangan yang mendorong orang banyak, gadis-gadis khususnya, katuju lawan artis Korea? Karena muha barasih, putih, pintar berjoget. Kira-kira kalau disimpulkan sebabnya gara-gara itu, berarti ini bukan tanda Allah cinta lawan si hamba tadi. Bukan Allah tanda cinta lawan artis Korea. Kenapa? Perasaan banyak orang ketujuh lawan si artis bukan karena urusan keagamaan. Tapi karena penampilan, entertain. Karena inya harat berjoget, harat bernyanyi, terkenal. Memukau banyak mata para gadis penampilan mereka. Sekali bepender tersenyum artis Korea, kuciakan gadis-gadis nang kadang-kadang. Wah! Wah, ada nang pingsan. Bahlul.
Saking cintanya tuh. Sebab cintanya orang banyak terhadap artis Korea karena entertain, menghibur, keren, putih, harap berjoget, terkenal, digandrungi oleh wanita-wanita lain sehingga terdorong yang lain untuk menggandrungi juga. Asbab-asbab tadi hal-hal duniawi. Dilihat asbabnya, kawa kita menerka, oh berarti ini orang kada dicintai oleh Allah. Walau diketujui makhluk bumi yang banyak. Orang ketujuh lawan Cristiano Ronaldo, pemain bola. Kenapa jadi ketujuh? Karena hebat begocek. Berapa kali menggol tendangan balik. Terkenal, keren. Postur tubuhnya keren. Ketujuh menyapa fans. Pokoknya karena permainan bolanya pastinya diketujui oleh orang banyak. Tendangannya daras bipai, oke. Karena itu asbabnya dan itu asbab-asbab duniawi. Berarti ini jelas kawa disimpulkan. Walau makhluk bumi banyak mengetujuinya, bukan berarti itu tanda Allah cinta lawannya. Sebaliknya, ada seseorang diketujui orang banyak, dicintai oleh banyak masyarakat, diketujui orang tadi. Dan setelah diteliti asbab orang mengetujuinya apa? Karena sidin alim, karena ilmu agamanya, karena dakwahnya, karena penyampaiannya banyak tentang ilmu agama, banyak menjadi asbab hidayah orang kebanyakan. Sehingga banyak yang mengetujui. Artinya asbab orang mengetujui hamba ini karena keagamaan. Bisa jadi dan kemungkinan besar tanda Allah cinta lawan hamba tadi. Asbabnya karena keagamaan. Nah itu cara membedakannya. Pahamlah pian? Kada mutlak pian menyimpulkan tiap ada seorang hamba diketujui orang banyak, digandrungi di sana sini, tanda Allah cinta lawan hamba tadi. Kada mutlak. Ada rincian, ada penjelasannya. Dilihat asbab. Sabab-sabab orang mengetujuinya karena apa? Ada tokoh ulama diketujui orang banyak. Kenapa? Karena kada takutan untuk menegakkan yang hak. Diketujuilah oleh kebanyakan manusia. Orang ketujuh kenapa? Karena keberanian sidin dalam bernahi mungkar. Ini berarti tanda Allah cinta lawan hamba itu. Kenapa? Asbab orang cinta itu hal nang sifatnya keagamaan. Bukan karena penampilan sidin, bukan karena senyuman sidin, tapi karena kepribadian sidin yang membela akan kebenaran agama. Berarti tanda Allah cinta lawan hamba tadi. Meskipun segelintir orang ada yang membenci. Paham lah kira-kira. Nah ini yang dimaksud. Iza ahabballahu abdan nada Jibrila. Jika Allah telah cinta seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dan Allah berkata, sesungguhnya Allah telah mencintai atau sesungguhnya Allah mengetujui seorang hamba, maka engkau wahai Jibril cintailah ia. Malaikat Jibril pun karena diperintah mencintai hamba tadi. Setelah malaikat Jibril mencintai sang hamba, malaikat Jibril pun memanggil, mengiau penduduk langit. Sesungguhnya Allah telah cinta fulan bin fulan, wahai penduduk langit, cintailah hamba tadi. Penduduk langit pun ketujuh dan cinta dengan hamba tersebut. Setelahnya hanya hamba tadi dianugerahkan akan diterimanya inya oleh penduduk bumi. Orang kalau melihat muhanya gini, senang hati. Itu tanda dianugerahkan keterimaan atau qabul. Artinya orang ini diterima di hati orang banyak. Mudah orang lain mengetujui sidin. Mudah orang lain untuk mencintai sidin, menyukai sidin. Itu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah. Nah, bebulik tadi. Apabila pian kita hendak diterima oleh orang banyak, mudah bergaul, mudah diketujui orang, jangan fokus mendandan diri wara. Itu bagus, menjaga penampilan, bagian sunnah Nabi. Jangan asal-asalan juga.
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang indah dan ketujuh keindahan. Wah, ujar Habib Hasan, jangan pedulikan dandanan diri. Yang penting kita raih kecintaan Allah. Lalu keluar berselawar handap. Bahlul, aurat diganang. Kalau pian hendak diketujui orang banyak, dan ini cocok untuk orang-orang yang sering terjun ke masyarakat. Baik sebab terjunnya untuk dakwah atau yang sifatnya umum. Atau nang berisi usaha bewarung. Hendak diketujui orang banyak, banyak pelanggan, carilah cintanya Allah kepada pian. Raih sifat mahabbahnya Allah kepada pian. Bagaimana cara meraihnya? Nah, di sini disebut dalam syarah asbab mahabbatillah azza wa jal katsiratun jiddan. Sebab-sebab Allah bisa cinta dengan hamba itu banyak. Aqwaha yang terkuat al-mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara utama meraih cinta Allah kepada kita bermutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mutaba'ah? Maumpati gawian Rasulullah. Gerak-gerik Nabi di dalam kitab syama'il, kitab hadits, umpati. Cara Nabi bergaul, bertutur kata, umpati. Cara Nabi bertegur sapa lawan orang, umpati. Apa aja nang disuruhakan Nabi, umpati. Apa aja sunnah-sunnah nang dilajarkan Nabi, umpati. Mutaba'ah, maumpati garak-gerik Nabi, sunnah-sunnah Nabi, akhlak Nabi, tutur kata sidin, cara bergaul sidin, bagaimana sidin menyikapi pasangan, bagaimana sidin menyikapi orang tua ketika berjumpa, bagaimana sidin terhadap anak-anak kecil. Itu kawak dipelajari di kitab-kitab syama'il ngarannya. Kitab-kitab atau hadits-hadits yang mengisahkan ausaf, sifat-sifat Nabi, sifat fisik, sifat pergaulan dan yang lain, cara berpakaian sidin dan sebagainya. Ini cara utama dapat meraih cinta Allah. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Majzum. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakan wahai Nabi Muhammad pada umat pian. Wahai umat, apabila pian-pian cinta pada Allah, maka umpati aku, ujar Nabi. Ittiba'lah, umpatilah aku, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Apa yang terjadi kalau kita mau umpati Nabi? Yuhbibkumullah. Jawab syarat. Allah akan mencintai kalian. Jelas-jelas jawabannya. Allah akan cinta kalau kita umpat Nabi. Ini Al-Quran yang menyuarakan. Allah yang memfirmankan. Kiat pertama agar meraih cinta Allah, umpati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiat kedua, cara kedua meraih cinta Allah disebut at-tahabub. At-tahabubu ma'an nas fi dzatillah azza wa jal. Saling mencintai antara sesama manusia dikarenakan Allah cintanya. Saling menyayangi, saling menyukai, saling mencintai antara sesama manusia, yang mana perasaan cinta kita antara sesama manusia karena kita cinta kepada Allah. Pian ketujuh kekawanan pian, sayang lawan kawanan pian semata karena Allah. Kenapa? Karena sama-sama ciptaan Allah. Sebabnya karena Allah. Saling mencintai antara satu sama lain karena Allah juga menjadi sebab Allah cinta lawan kita. Apa dalilnya? Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Ujar Allah dalam hadits qudsi, cintaku wajib atau cintaku itu
akan diberikan kepada mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutabadilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban karena aku. Tolong menolong semata karena Allah niatnya. Wal mutazawirina fiyya, dan cintaku pun akan diraih oleh orang-orang yang saling tazawur, saling kunjung mengunjungi, berilangan satu sama lain, fiyya, karena aku juga saling beelangnya. Wal mutajalisina fiyya, dan cintaku, ujar Allah, akan diraih oleh orang-orang yang saling duduk-duduk bersama sebab karena aku. Ini kiat kedua dapat cinta Allah. Saling mencintai sesama lain karena Allah. Kayak apa saling mencintai karena Allah? Mengetujui orang dengan memandang inya adalah ciptaan Allah. Satu itu. Kemudian saling mencintai karena Allah, prakteknya bagaimana? Ketika kawan berbuat yang kada baik, ditagur dengan lembut, dirangkul, ditarik tangannya, keluarkan dari perbuatan kada baik tersebut. Ini satu gambaran saling mencintai karena Allah. Supaya kita kawanai sama-sama ke sorga, jangan hanya berkawanan di dunia. Keren kayak itu. Adalah nambah kawanan kayak itu. Kawan ketika lagi berbuat nang kada-kada, contohnya mulai menukar komik sekian puluh bungkus. Paham lah? Ada kawanan mulai nukar komik obat batuk 10 bungkus. Apa nah? Hendak diuntanya supaya fly. Dicampur apakah komik nang cair tuh jadi fly juga kadang. Melihat kita raih tangannya. Temanku, aku menyukaimu karena Allah. Aku berharap bukan hanya di dunia kita berkumpul. Kita berkumpul lagi di sorga. Janganlah engkau mabuk. Wah. Kira-kira kawan tuh mau capai apa nah? Bahlul. Jangan lebay juga dialognya tuh nah. Tapi itulah gambarannya. Artinya kalau cinta karena Allah tuh ketika kawan berbuat kada baik pun kita bawai berbuat baik. Kayak apa caranya? Raih rangkulnya. Ini salah satu cara dapat cintanya Allah kepada kita. Yang ketiga, kiat agar dapat cintanya Allah, kathratu taubati wa kathratu talabi taharatil qulub, atau kathratu taubah wa kathratu talabi taharatil qalbi. Liqaulihi ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak menyesali dosa, dan banyak-banyak meminta kepada Allah disucikan hati. Ini cara dapat cintanya Allah yang ketiga. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah ketujuh cinta dengan at-tawwabin, orang-orang yang rancak bertaubat. Wazan fa'al lil mubalaghah. Sesungguhnya Allah, ujar Allah seorang dalam Al-Quran, mencintai hamba-hamba yang ketujuh bertaubat. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang ketujuh bersuci. Mensucikan hati yang batin dan banyak berwudu secara lahiriah. Yang keempat, cara agar Allah cinta lawan kita, al-ikthar minan nawafili wa huwa musilun ila mahabbatillahi azza wa jal. Li hadithi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Yang keempat, banyak-banyaklah menggawi perkara sunnah. Yang fardu sudah digawi, banyaki menggawi perkara yang sifatnya sunnah. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman dalam hadits qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Seorang hamba itu apabila terus-menerus mendekatkan diri padaku dengan memperbanyak hal-hal yang sunnah, maka akan mencapai sampai aku mencintainya, ujar Allah.
Memperbanyak perkara sunnah pun sabab agar Allah katuju cinta lawan kita. La ilaha illallah. Yang kelima, al-qiyam bi ba'dil a'mal wal ihsan fiha wad dukhul biha ila maidanil mahabbah lillah wa minha al-mudawamatu 'ala al-amali hadits ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Wa thani al-itqan fihi li haditsin innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu. Yang kelima, mengerjakan amal soleh secara istiqamah. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Apa? Adwamuha, yang terus menerus digawi, istiqamah, continue. Menggawi amal secara istiqamah sebab Allah katuju lawan kita. Yang kedua, dari segi amal cara meraih cinta Allah, an yutqinahu, al-itqan, menyempurnakan amal soleh, memaksimalkan menggawi amal soleh supaya sempurna. Kayak apa secara sempurna? Fardu wudu ada 6. Dan di samping yang fardu, contohnya aja nih bab wudu, di samping yang fardu 6 ada sunnah-sunnah. Gawi keseluruhan yang fardu dan sunnahnya, itu namanya itqan, menyempurnakan amal. Itu pun sebab Allah katuju lawan kita. Apa dalilnya? Nabi bersabda, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah cinta salah seorang dari kalian yang apabila beramal satu amal saleh, ia menyempurnakannya, ia memaksimalkannya. Wa ghairu dzalika min asbabi mahabbatil azza wa jalla. Waqad qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Nah, ini kira-kira paham lah. Ini cara-cara ringkas hendak dicintai Allah, dikatujui Allah. Tadi pertama mutaba'ah, mengumpati gawian Rasul. Yang kedua, mencintai orang lain, sesama manusia, mencintai mereka karena Allah. Yang ketiga, banyak bertaubat, banyak meminta kesucian hati. Karena Allah ketujuh orang yang rancak bertaubat dan ketujuh orang yang rancak mensucikan hati. Yang keempat, banyak-banyak menggawi nang sunnah. Yang kelima, menggawi amal soleh secara istiqamah kontinu. Yang keenam dimasukkan beramal satu amal dan memaksimalkan kesempurnaan amal tadi. Kalau ini digawi seberataan dan terus digawi oleh kita, Allah tuh cinta lawan kita. Kalau Allah cinta lawan kita, Allah mengiyau malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah cinta dengan fulan bin fulan. Contohnya orang yang ada di Padangin, mencintai, menggawi seberataan kiat-kiat tadi istiqamah. Allah pun cinta dengan orang Padangin ini. Dikiaulah malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah cinta hamba fulan bin fulan orang Padangin. Maka cintailah engkau hamba tadi. Dicintai oleh malaikat Jibril memanggil penduduk langit, wahai penduduk langit, cintailah fulan bin fulan, rumahnya di Padangin, Parak Gardu. Fa'ahibbu, cintailah fulan bin fulan tadi. Penduduk langit pun mencintai fulan bin fulan. Setelahnya lah, thumma. Nah, nih pakai thumma nih kada langsung setelahnya biasanya, ada jarak. Setelahnya nanti hanyar inya akan diterima di bumi. Artinya orang banyak pun mudah mengetujuinya, mudah menerimanya, dan sulit untuk membencinya. Wah. Tapi ingat, sebaliknya jangan gegabah menyimpulkan. Kalau ada orang di muka bumi diketujui orang banyak, berarti tanda Allah cinta lawan orang itu. Belum tentu. Belum tentu. Dilihat sebab orang lain mencintainya karena apa. Nah, itu tadi sudah dipahamkan. Mudah-mudahan yang dibaca malam hari ini bermanfaat. Ini pinanya banyak nang garingan, kah pindah kadadaan.
lagi musim kegeringan nih memang lah, mana dingin hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita belajar duduk di majlis-majlis ilmu, mengangkat kejahilan pada diri menuju cahaya ilmu agama, dan dianugerahkan taufik kemudahan mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana وغرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس